Terus kepala Kiai Kanjeng mengkerik ngarepe Fir'aun, oh ngene itu bocah ngene itu. Itu dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Ya, jadi gini, aku kepingin ngomong ini, kalau kita tarik garis. Fir'aun itu bukan raja besar. Dia disebut oleh Allah berkali-kali di Quran karena dia adalah contoh dari manusia yang punya masalah. Yang tidak punya masalah tidak disebut di Al-Quran. Jadi nek awakmu gak disebut di sopo-sopo, di indi, awakmu gak direken, berarti sampean gak ada masalah. Sing direken itu sing gawe masalah. Nah, Fir'aun itu bukan raja besar. Ada 3 nama, Fir'aun, Haman, Korun. Yang berkuasa mengatur segala macam urusan politik dan ekonomi hanya adalah koalisi atau kerjasama antara Haman, itu Perdana Menteri, dengan Korun, itu konglomerat. Jadi semua masalah diatur oleh mereka. Haman sama Korun. Fir'aun itu pokoknya dadekno simbol, dadekno boneka. Di Gusti Allah no. Sampai akhirnya Fir'aun percaya bahwa dia Gusti Allah teman. Hanya wong goblok sing percaya nek dia Gusti Allah, kita mboten. Berarti Fir'aun goblok. Sampai Fir'aun bilang sama Haman, "Man, aku kayakno gedung sing dukur, cek aku iso ndelok Gusti Allah Nabi Musa." Hanya orang bodoh yang tidak mengerti konsep mengenai Tuhan, dipikirnya Tuhan itu dicari dengan setinggi-tingginya gedung. Mas Yoko numpak pesawat juga keperuk Nabi Khidir kon. Kan gitu. Nah, jadi teman sekalian, rakyat di Mahabharata itu ada pertarungan Kurawa Pendawa, itu pemerintah melawan pemerintah. Tapi rakyatnya tidak ada masalah. Nah, kita jadilah Jombang yang tidak ada masalah dengan Indonesia, dan Indonesia jangan punya masalah dengan Jombang. Jombang muring-muring diringkes sa Indonesia itu. Ngono ya? Pokoknya jangan nggak masalah nang Jombang. Balik nang awakmu kapok kon. Oke. Jadi tolong Anda lihat kekuasaan-kekuasaan di dunia itu seperti itu. Jadi Fir'aun itu bukan raja besar. Fir'aun itu adalah orang bodoh yang dibonekakan, dijadikan simbol, digawe meden-medeni wong. Ya. Dan dia memang oleh Allah sendiri dijadikan simbol dari orang yang bodoh dan tersesat. Jahiliyah. Sehingga mayatnya, jenazahnya dibiarkan sampai hampir 1 milenium lebih 300 tahun. Dibiarkan utuh di bawah laut, kemudian diambil pada abad 18. Sekarang kita bisa melihat mayat Fir'aun, bapak angkatnya Nabi Musa itu di Mesir, Museum Nasional Mesir. Dan saya sama Kiai Kanjeng sudah ketemu sama Fir'aun yang terbaring. Badannya tinggi, rambutnya rodok putih-putih titik, awake dawa kuru. Terus kepala Kiai Kanjeng mengkerik ngarepe Fir'aun, oh ngene itu bocah ngene itu. Itu dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Dan Anda jangan mengeluh kepada risiko yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh Korun dan Haman. Apa ae sing gak ndukung Haman, itu dihancurkan. Meskipun nanti melalui mulutnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu hanya boneka, hanya sound system, hanya corong yang dipakai oleh koalisi antara konglomerat dengan pemerintah ini. Nah, rajanya namanya Fir'aun. Dia hanya boneka. Dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Sampai di Gusti Allah no. Kon roto ya, misalnya Pak Harto biyen masih muda, iku Pak Harmoko nek kepethuk, ya Allah, kok saya sangat jas sampean padahal muda. Itu saking gedek-gedek no rajane iku mang. Nah, Pak Bupati, Bu Bupati, Wakil Bupati semua jangan percaya kalau digedek-gedek no wong. Wis saiki gak ono gede, gak ono cilik, nyambut gawe apa sing apik, gawe wong akeh wis ngono ae. Gak ono dukur, gak ono ndek. Gitu ya. Sama dengan apa yang saya lakukan ini juga tidak ada urusan sama orang besar, orang kecil. Anda kumpul gini ini kan rahmat Allah, bukan karena saya. Ini bukan karya saya, bukan copyright saya, bukan hak cipta saya. Ini milik Allah. Jadi kalau ada yang tidak senang dengan ini semua, Anda berurusan sama Allah, tidak dengan saya. Karena saya hanya dikasih, saya hanya dipinjami, dan saya hanya diamanati. Jadi saya bukan subjek utama dari Ma'iyahan. Saya bukan al-fa'il, saya bukan orang utama di dalam pengajian-pengajian sinau bareng. Saya hanya disuruh, hanya diamanati. Jadi kalau ada opo-opo, kon urusannya gak karo aku, tapi karo sing ngongkon aku. Ngono ya, Rek ya. Nah, jadi Anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'aun. Loh, maksudnya duduk kayak Fir'aun, kon gak apa-apa kon diraja kayak Fir'aun, gak masalah.
Sing penting kon istiqomah karo uripmu dhewe-dhewe, keluargamu dhewe-dhewe dan kompak Jombang semuanya. Ngono rek. Karena masih kene gak duwe Nabi Musa, nek biyen kan ana Nabi Musane dikai tongkat sakti ya to, iso dilemparno dadi ula gedhe. Wis kene gak duwe Nabi Musa gak apa-apa, kene duduk Nabi Musa gak apa-apa, gak duwe tongkat gak apa-apa. Tapi kene nglakoni apa sing dilakoni Nabi Musa. Kan ngono ae. Saiki Kanjeng Nabi kene ya gak duwe, Nabi Muhammad kene gak duwe, ya to? Sayyidina Umar ya kene gak duwe. Ayo ditandur Muhammadmu di dalam dadamu. Ayo ditandur Umarmu di dalam dadamu. Ayo ditandur malaikat di dalam jiwamu. Gitu loh. Karena kalau Anda mengharapkan Nabi Muhammad hidup selamanya tidak mungkin. Enak gak ono Kanjeng Nabi saiki timbangane ono Kanjeng Nabi. Didoleki enake ae. Kok timbangane ono Kanjeng Nabi kon gak iso gak poso kon kok. Sapi turute gitu ya. Jadi tolong cari kebaikan, tolong cari hikmah, tolong cari yang baik-baik. Karena yang buruk akan kalah oleh tumpukan kebaikanmu. Kalau Anda memiliki amal soleh yang tinggi, kamu dibakar kayak apapun akan ditelan oleh amal solehmu. Allah akan mengkafirkan keburukan bagimu karena engkau selalu beramal baik, beramal soleh setiap hari. Siang malam. Kepada orang tua, kepada anak, kepada siapa saja. Wis, terus noe, aja leren. Gak dadi Nabi Musa, gak apa wong Nabi Musa dhewe gak dikongkon karo Gusti Allah untuk menjatuhkan Fir'aun. Dadi nek aku gak gelem nang istana iku karena saya pernah punya pengalaman ke istana itu 2 kali. 1, tujuannya ngedukno Pak Harto. Nomor 2, njaluk tolong Gus Dur ayo kula jak metu teko istana balik nang Ciganjur. Jadi saya ke istana itu kerjanya cuma 2. Mengeluarkan presiden turun dari kursinya dan yang satu pindah dari istana. Jadi aku ojo loro atin aku gak rono. Engko aku rono meneh lho. Aku mek nuruti aturan Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia. Saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah dan kita keliling husnul khotimah pada waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah taubah nasuka dan husnul khotimah. Jadi aku ketemu Pak Harto tidak di istana. Ketemu di istana tidak duduk bersama tapi hanya untuk menyaksikan dia mau turun dan mengumumkan turunnya. Jadi saya tidak usah dirindukan untuk ke istana. Timbangannya kok aku dikabulno Gusti Allah, ya wis ngono saiki dukno ae. Ngono gak aku. Makanya saya sekarang bersama Anda semua rakyat Fir'aun yang tidak pernah diceritakan di Al-Qur'an karena Anda tidak punya masalah, karena Anda tetap kompak, tetap Gus Dur, tetap Mbah Hasim, tetap Durasim, tetap kompak satu sama lain. Benar ya? Oke.